sayang. Satu-satunya penyebab kejatuhan Simson. Kita lihat dulu ayatnya ya. Hakim-Hakim pasal yang ke-14. Kenapa Simson jatuh? Bahkan berapa raja-raja dalam zaman yang dulu mereka mengalami juga kekalahan ketika mereka tidak mau melakukan apa yang baru dari Roh Kudus. Ayat 1 mulai. Simson pergi ke Timnah, dan di situ ia melihat seorang gadis Filistin. Ia pulang dan memberitahukan kepada ayahnya dan ibunya. Di Timnah aku melihat seorang gadis Filistin. Tolong ambillah dia menjadi istriku. Saudara, papa mamanya pasti syok ini. Anak ini belajar dari mana? Karena Taurat mengajarkan tidak boleh kawin campur. Tetapi ayahnya dan ibunya berkata kepadanya, tidak adakah di antara anak-anak perempuan sanak saudaramu atau di antara seluruh bangsa kita seorang perempuan sehingga engkau pergi mengambil istri dari orang Filistin, orang-orang yang tidak bersunat itu? Tetapi jawab Simson kepada ayahnya, ambillah dia bagiku. Ini maksa, sebab dia kusukai. Saudara lihat ayat 4. Di sini Roh Kudus bekerja luar biasa, tetapi ayahnya dan ibunya tidak tahu bahwa hal itu daripada Yahweh asalnya. Aneh memang, kok bisa Papa sepertinya melanggar hukum Tauratnya sendiri. Mengapa ini bisa berasal dari Papa di surga? Bahwa Simson harus tertarik pada gadis asing, gadis kafir. Lihat ayat berikutnya, ayat 4, masih ayat 4-nya, kalimat berikutnya. Sebab memang Simson harus apa? Mencari gara-gara terhadap orang Filistin. Karena pada masa itu orang Filistin menguasai orang Israel. Saudara, kalau saudara baca terus di rumah nanti menarik sekali. Hari itu, sejak dia tertarik pada gadis itu, Simson bisa masuk ke kampung Filistin. Dan dia bisa bunuh ratusan orang Filistin. Tapi dia tidak jadi kawin. Ini cuma cara untuk bisa mengalahkan musuh. Nah, Simson keenakan pakai cara itu. Hobinya pacaran terus sejak itu. Ketika 2 kali, 3 kali setan melihat, oh, rupanya dia pakai cara yang sama terus. Begitu kelemahan Simson dipegang, karena dia tidak mau pakai cara yang baru dari Roh Kudus, Delilah dikirim dan dihancur. Gereja perhatikan. Maaf ya kalau saya buka ini. Maka itu kita sebagai gereja harus tahu apa yang Tuhan pakai. Ratusan tahun gereja Indonesia dijajah oleh Eropa. Cara lihat gereja-gereja Protestan. Wah, pengaruh Belanda, pengaruh Jerman luar biasa. Gereja Katolik, pengaruh Roma luar biasa. Semuanya gaya Eropa. Bangunannya, tata cara ibadahnya, pakaian-pakaian para pelayannya, cara Eropa semua. Itu ratusan tahun. Tahun 60-an, gerakan karismatik masuk ke Indonesia. Tahun 60-an. Mulai pengaruh Amerika masuk ke Indonesia. Hamba-hamba Tuhan dari Amerika masuk. Terpotong sebentar tahun 80-an awal dari Korea masuk. Kalau saya ingat tahun 80-an itu semuanya kiblatnya Coyonggi. Semuanya ke Korea. Wah, luar biasa. Nah, saya itu bingung melihat gereja Indonesia ini. Habis dijajah Eropa ratusan tahun, dijajah Amerika, dijajah Korea. Lepas dari Korea kembali ke Amerika lagi. Hamba-hamba Tuhan yang punya pengaruh di Amerika datang ke Indonesia. Gereja Indonesia mengikuti semuanya. Sampai tahun 90-an akhir. Maaf, awal 2000-an. Gereja Indonesia dijajah Hillsong. Semua gaya Hillsong. Sampai saya tunek. Saya nggak nyalakan Hillsong. Tidak. Kapan kita memberi kesempatan Roh Kudus untuk bekerja dalam hidup kita? Bertobat gereja. Gereja tidak pernah menemukan hal baru dari Roh Kudus. Selalu jiplak, nyontoh.
kesaksian Roh Kudus. Terus kita ini mau kemana? Sekarang pengaruh Konghi dari Singapura luar biasa. Ini hari-hari lagi ramai di Singapura. Ada Asian Conference. Maaf, bukan saya anti, tidak. Sedih melihatnya. Kita ini mau kemana? Ribuan hamba Tuhan Indonesia ke Singapura. Kalau bulan begini ini ikut. Ribuan yang ke Hillsong. Sayang visanya susah. Kalau enggak boleh berapa banyak lagi ke sana itu. Saudara, kapan kita memberi kesempatan Roh Kudus bekerja dengan polanya sendiri untuk setiap tempat di mana dia bekerja? Apa yang kita mau buat dalam pelayanan? Saudara baca Kisah Para Rasul. Mumpung gereja ini masih baru, supaya enggak latah dan enggak salah seperti yang sudah-sudah. Belajarlah dari Kisah Para Rasul. Blueprint gereja yang benar adalah Kisah Para Rasul. Ikuti Kisah Para Rasul. Teliti, kenali. Menarik sekali. Saudara akan menemukan nanti siapa yang dianut, pola mana yang diikuti, siapa yang dicontoh. 28 Kisah Para Rasul jelas Roh Kudus itu satu yang pribadi yang mengarahkan gereja, yang membawa gereja. Tolong rekan-rekan hamba Tuhan di sini, para diaken, semua pelayan, jangan coba-coba dengar yang di sana begitu, di situ begitu. Ayo kita nyontoh. Jangan. Tanya pada Roh Kudus sendiri. Dia mau apa? Pengalaman Simpson harus jadi contoh jelek buat kita. Iblis akan selalu menghafalkan cara yang sama yang kita pakai, yang kita nggak mau ganti dari cara yang baru yang Roh Kudus buat. Selalu begitu. Yang Kamis malam datang pasti masih ingat. Saya akan lanjutkan sedikit. Berapa persen gereja melakukan sesuatu yang nggak ada di Alkitab, masih ingat? 70%. Wah, Pak Gembala jemaatnya pintar-pintar hafal tuh dari hari Kamis sampai sekarang. 70% yang gereja lakukan tidak ada di Alkitab. Saya tanyain ya, jangan kaget. Saya tahu belum semua saudara pernah meneliti 4 Injil saja. Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Tapi saya tanya, walaupun saudara belum semuanya meneliti, pasti tahu. Menurut saudara, selama Tuhan Yesus hidup, itu berapa banyak dia terlibat di bait suci dan sinagog, dan berapa banyak kegiatannya dalam selama hidupnya ditulis oleh 4 Injil itu di luar bait suci? Mana lebih banyak? Itu yang aneh. Saya itu kaget, saudara. Waktu menghitung itu, saya sangat terkejut. Selama dia hidup, 10 jari saya untuk menghitung dia ada di bait suci itu lebih. Sedikit sekali. Artinya apa? Lah jawab, artinya apa? Dia lebih banyak di luar. Maaf kalau saya harus terpaksa memberi contoh yang tidak baik, tapi ini fakta. Saudara lihat, mengapa semua masjid itu sepi, ramainya cuma hari Jumat? Sebab Islam pakai cara Tuhan Yesus. Mereka lebih senang di marketplace untuk berinteraksi dan beraktivitas daripada di masjid. Gereja goblok. Senin sampai ketemu Senin di gereja terus nggak pulang-pulang. Jawab iya atau tidak? Masjid saja orang Islam tahu. Jangan sering-sering kumpul di masjid, nggak ada gunanya. Masuk ke masyarakat. Perhatikan. Saya cuma tanya jujur ya. Berapa besar haus saudara, lapar saudara terhadap orang-orang yang belum diselamatkan? Berapa besar? Jangan tersinggung. Saya cuma ngomong saudara. Dari sekian banyak yang datang sore ini, jujur, siapa yang nyapa 2 saudara kita penjaga parkir di bawah tadi? Dalam hati saudara jawab. Saya tegur mereka, saya tanya apa kabar. Saya tanya kalian sudah makan atau belum.
Saudara, kalau ketemu orang jangan dianggap kacang. Saya satu-satunya penyebab kejatuhan